Di sini saya akan menjelaskan mengenai before after saat saya memperbaiki fitur login yang ada di web perpustakaan saya. Sebelumnya, isi script di file index.php isinya tidak seperti ini. Jadi sebelumnya isi script di file index.php isinya sama seperti script di file _index.php seperti ini. Dan pada saat saya klik fitur loginnya, tampilannya muncul pop-up bertuliskan sama seperti yang ada di script _index.php seperti ini. Sebelumnya saya berinisiatif ingin menggunakan source code login yang saya gunakan pada saat UTS, tapi pada saat saya masukkan source code loginnya ke dalam folder UAS dan juga folder login, dan di file header.php di bagian ini yang sebelumnya tulisannya index.php saya rubah menjadi login.php. Lalu saya coba refresh dan saya klik lagi fitur loginnya, malah muncul tulisan error dan juga letak errornya di line berapa, dan letak errornya terjadi di line 3 di file login.php. Di sini sebelumnya itu terdapat SQL berupa tanda kurung seperti ini. Setelah itu saya perbaiki, ini kurungnya saya hapus dan saya save. Saya coba refresh kembali. Dan saya masuk ke dalam fitur loginnya. Tampilannya hanya berwarna hitam putih dan letaknya tidak beraturan seperti ini. Jadi tampilannya itu berada di samping kiri. Jadi di sini username, sandi, dan tombol login. Dan di tengah tulisan login dan di bawahnya daftar. Dan saat saya coba klik di bagian daftar, tampilannya juga sama seperti login tadi. Jadi di samping kiri ini username, nama lengkap, level, dan sandi. Dan di tengah terdapat tulisan daftar. Lalu saya coba perbaiki yang sebelumnya letak source code loginnya berada di dalam folder UAS dan juga folder login, saya rubah. Jadi source code login yang ada di folder UAS saya hapus. Jadi letak source code loginnya hanya berada di dalam folder login. Setelah itu saya coba refresh dan saya klik lagi fitur loginnya. Tampilannya yang berubah hanya letak fitur-fiturnya saja. Jadi yang sebelumnya letak fitur-fiturnya berada di samping kiri berubah menjadi ke tengah, dan warnanya juga tetap sama seperti sebelumnya, yaitu hitam putih. Setelah saya pikir-pikir kembali, akhirnya saya tidak jadi menggunakan source code login pada saat UTS. Akhirnya saya mencari source code login baru di internet. Setelah saya mendapatkan source code login baru, script dari source code baru tadi saya salin, lalu saya pindah
atau saya tempel ke dalam script file index.php di sini. Jadi yang tadinya script di dalam file index.php isinya sama seperti script di dalam file _index.php berubah menjadi isi script dari source code baru seperti ini. Dan script file header.php yang tadinya tulisannya login.php saya rubah menjadi seperti ini, yaitu login _index.php. Dan source code login yang tadinya berada di dalam folder login saya hapus. Setelah itu saya coba refresh kembali dan saya klik fitur loginnya. Tampilannya sudah muncul seperti ini. Lalu saya coba daftar. Saya masukkan username, nama lengkap, level, dan juga sandi, tetapi tidak muncul pop-up apapun. Lalu tetap saya lanjutkan login, dan saya masukkan username dan juga password yang tadi. Lalu saya pencet login, tidak mau masuk ke dalam halaman admin. Lalu saya coba cek apakah datanya sudah masuk ke dalam database atau belum, dan ternyata datanya belum masuk. Di sini untuk mengecek datanya sudah masuk atau belum berada di bagian user. Di sini. Dan setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata di bagian user ID, di bagian ini sebelumnya belum saya primary dan belum saya auto increment. Setelah itu saya perbaiki, saya tambah primary dan juga auto increment di user ID-nya. Lalu saya coba refresh. Saya refresh dan saya klik fitur login dan saya coba daftar. Di sini saya masukkan username, saya klik daftar dan sudah sudah muncul pop-up, yaitu data Anindya berhasil tersimpan. Setelah itu saya coba login menggunakan username dan juga password yang tadi sudah saya buat. Saya login dan sudah berhasil masuk ke dalam halaman admin, dan juga datanya sudah berhasil masuk ke dalam database atau PHP My Admin. Nah, ini adalah username dan juga real name yang saya buat tadi sudah masuk ke dalam database. Tetapi pada saat saya ingin logout di halaman admin ini tidak terdapat fitur atau tombol logout. Jadi sebelumnya
tampilannya hanya seperti ini. Jadi cuman ada menu pustakawan ini. Nah, kalau sudah saya perbaiki itu tampilannya seperti ini. Di sini ada dashboard, profil, dan juga logout. Nah, setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata script di file page.php ini sebelumnya di line 21 terdapat tambahan SQL, yaitu tanda kurung seperti ini. Nah, tanda kurung ini yang membuat fitur atau tombol logoutnya tidak ada. Jadi ini saya perbaiki, saya hapus tanda kurungnya, saya save, dan coba saya refresh kembali, dan bisa atau berhasil muncul fitur logout ini. Jadi di sini untuk fitur logout dan juga login sudah bisa atau berhasil.